Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat tabi'in, tabi'in, kepada para auliya, wasyuhada, wassalihin, wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan, Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihi wa qada alaina min barakatihi wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalam Al-Akhyar. Aun bin Abdullah Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kita pada pagi hari ini akan mengambil mutiara hikmah dari seorang imam, yaitu Al-Imam Aun bin Abdullah Al-Ghazali. Beliau adalah Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Imam Al-Qudwa Al-Abid Abu Abdullah Al-Ghazali Al-Kufi, Akhu Fakih Madinah Ubaidillah. Tuwfiya sanata bid'ah asyrah wa mi'ah. Beliau Aun bin Abdullah seorang imam yang dijadikan panutan, al-abid, ahli ibadah. Udahlah alim, ilmunya tinggi, ibadahnya rajin, menggabungkan dua perkara yang sangat mulia. Ada orang alim, ibadahnya tidak serajin orang yang ahli ibadah, banyak ibadah. Ada orang ahli ibadah tapi tak alim. Ini beliau ini digabungkan, dia ilmunya banyak, tinggi, ibadahnya luar biasa. Al-Kufi, dia adalah seorang penduduk Kufah. Kufah itu daerah Baghdad sana. Jadi ada Basrah, ada Kufah, dua kota ulama. Jadi pada zamannya itu ulama ini paling terkenal itu ulama Kufah, ulama Basrah, ulama Kufah, ulama Basrah di zamannya. Nah, ketika Holako menaklukkan Baghdad, itu kitab-kitab keilmuan Islam itu diambil sama Holako, dimasukkan ke sungai untuk jembatan tentaranya nyebrang. Sampai sungai itu hitam airnya. Itu saking banyaknya ilmu dulu di Baghdad, di Makkah, di Basra dan di Kufah. Negaranya Saddam Hussein, ya,
Masya Allah. Dengan segala macam ceritanya Saddam Hussein, itu kotanya para aulia. Sampai hari ini zuriyah Rasulullah SAW pun banyak terdapat di Irak sana. Syekh Abdul Qadir Jilani di sana, ya, dan banyak lagi. Di antaranya Al-Imam Umar bin Abdullah Al-Ghazali, Syekh Mahruf Al-Qarhi, ulama-ulama para wali-wali besar. Mudah-mudahan kita nanti Allah antarkan sampai ke Basrah, ke Kufah, Baghdad, Irak sana, ya, ziarah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Beliau wafat pada tahun 100 dan belasan tahun. Berarti wafat sebelum lahirnya Imam Syafi'i. Nah, dia berarti kurunnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kurunnya itu tahun 60-an Hijriah, 100 tahun pertama. Nah, beliau ini wafat pada 110-an lebih sedikit. Jadi istilahnya dia satu masa dengan Imam Abu Hanifah. Dan bertemu dengan Imam Malik, karena Imam Malik pada tahun 93 Hijriah lahirnya. Satu kurun juga. Imam Syafi'i 150 Hijriah. Waqala, di antara hikmah beliau luar biasa. Yang awal ini sudah kemudian saya sampaikan. Waqala kana ahlul khairi yaktubu ba'duhum ila ba'din bihaula'il kalimat ats-tsalath. Kata Al-Imam Abu Abdillah Al-Ghazali, Aun bin Abdillah Al-Ghazali, orang-orang ahli khair, orang-orang soleh, ini kan 100 tahun pertama, berarti beliau ini 110, berarti di zaman 100 tahun pertama ini masih periodenya kurunnya Rasulullah. Rasulullah otomatis wafatnya pada tahun 10 Hijriah, 13 tahun di Makkah, 15 tahun, 10 tahun di Madinah. Dan 100 tahun pertama itu adalah khairul qurun, sebagus-bagus kurun itu adalah qarni, kata Rasulullah, abadku, dari 100 tahun pertama. Sumalladzina yalunahum, kemudian mereka yang mengiringi mereka, berarti 100 tahun kedua. Sumalladzina yalunahum, kemudian mereka lagi yang mengiringi mereka, yaitu 100 tahun ketiga, itu yang disebut dengan periode salaf. Nah, kita ini sedang belajar mengambil hikmah dari ulama salaf. Nah, tapi bukan salafi kita nih, salafi istilahnya, tapi kita secara hakikatnya adalah kita ini yang mengambil ilmunya para ulama salaf 300 tahun pertama. Tapi kita tidak pasang bendera, nih kita salafi tidak. Jadi bukan justru mengambil pendapat ulama abad ke-7. Mereka justru menggembor-gemborkan itu. Padahal abad ke-7 yang diambil ulama. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu abad ke-7. Ya, tahun 600-an Hijriah. Ini kita tahun 100 Hijriah, masih abadnya Rasulullah SAW. Kata beliau, karena berarti dulu, kata beliau, berarti di dalam kurun rata puluhan tahun sebelum dia, ya, mungkin sekitar tahun 30-an Hijriah gitu, di zaman Khalifah masih. Dulu, kata beliau, orang-orang soleh, ya, ahlul khair, ahli kebaikan, itu sering mengirim surat antara sebagian mereka kepada sebagian lain, saling menyuratin. Mengirim surat dengan 3 kalimat, ada 3 pesan. Mengirim surat satu, saling mengingatkan. Apa isi surat tersebut? Wa yalqa biha ba'dha, dan mereka ini kalau mereka saling bertemu sama-sama orang soleh ini, itu abad pertama, mereka saling ketemu, mereka saling memberi pesan, mengingatkan. Apa kata mereka? Man amila li akhirati kafallahu ta'ala amrud dunya.
Ini kata-kata ini kata-kata 100 tahun pertama awal, periode awal. Dan yang seperti ini mesti ini ngambilnya, ini sumbernya mesti dari Rasulullah. Enggak mungkin mereka itu ngarang-ngarang sendiri, enggak mungkin. Dan ini susah sekali dipraktekkan sekarang, maksudnya dimantapkan di hatinya manusia pada zaman sekarang pada tahun 2023. Setelah 78 tahun Indonesia merdeka. Ini kalau kita bisa pasang ilmu 100 tahun pertama kita pasang. Sekarang 1445. Sudah 14 abad atau 15 abad setelahnya. Ini ilmu 15 atau 14 abad yang lalu, 1400-an tahun yang lalu kita ambil ilmu mereka, kita pasang, kita masukkan di hati kita sekarang. Ya mestinya begini, ini karena dari sumbernya dari Rasulullah SAW. Tentu nggak mungkin mereka ngarang sendiri. Jadi mereka saling berpesan, saling mengirim surat. Apa kata mereka? Man amila li akhirati kafallahu ta'ala amra dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan dunianya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Jadi ini ilmu ini sampai hari ini itu diamalkan oleh para ulama, ya. Para ulama, orang-orang soleh, ahli tarbiyah, semacam di pesantren-pesantren. Pesan pokoknya, pesan guru kepadamu, sudah kamu tidak usah mikirin dunianya gini-gini, pokoknya sudah ngaji, ngajar sudah. Ini bahasanya, inilah ilmu 100 tahun pertama. Man amila li akhirati kafallahu ta'ala amra dunya. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan mencukupi urusan dunia. Tak usah mikir nak mikir ini kerja ini, jabatan ini, gelar ini, tak usah. Sudah ngaji, belajar, ngajar sudah. Ibadah jangan tinggal. Makan, jangan bilang tak makan. Siapa bilang tak makan? Bilik mobil pun bisa. Apa pula hanya sekedar makan. Bikin rumah bisa. Pokoknya sudah fokus ke akhirat, Allah pasti cukupi urusan dunia. Itu harus mantap. Tadi orang ini kadang iktikadnya itu kurang. Macam mana nanti masa? Macam tak yakin gitu. Sudah yakin aja gitu. Bismillah. Orang bingung gini. Kau tak usah bingung, fokus saja. Nah, apa yang kau bisa lakukan untuk urusan akhirat, ya. Belajar yang waktunya belajar, ya belajar. Waktunya berjuang, waktunya mengajar, ya mengajar, sudah. Karena untuk orang yang bekerja untuk urusan dunia ini sudah terlalu banyak orang ini. Yang fokus ke dunia, manusia itu sudah terlalu banyak. Yang fokus ke akhirat ini sedikit. Kalau kita juga nak fokus ke dunia, urusan dunia, ya habislah orang main dunia semuanya. Nah, kita tengok di PT-PT di mana, di kota mana orang setiap hari fokus ke dunia jauh lebih banyak. Yang fokus ke akhirat sedikit. Bikin majlis ilmu, majlis apa sedikit yang datang. Itu bikin orkes, band, artis dari ibu kota, dan tahan lama. Kalau ngaji gini 15 menit dah. Alah sudah. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi untuk urusan dunianya. Ya bukan berarti sudah. Ya namanya orang ini, kalau kita ada belajar Al-Hikam Imam Ibn Athaillah. Jadi manusia itu kan ada dua makam asbab dan makam tajrid. Makam asbab yaitu orang butuh kerja untuk mencukupi kebutuhannya, ini kerja seperti biasa, pergi pagi balik sore, tapi dia tetap tidak meninggalkan ibadah. Ini namanya makam asbab. Ada Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan hambanya itu makam tajrid. Maksudnya apa? Allah mencukupi dia tanpa dia sibuk dia nak cari dunia. Allah datangkan dunia itu untuk dia. Tajrid itu maksudnya sudah lepas, tidak pakai asbab lagi. Enggak harus begini supaya dapat ini, enggak harus.
Ini namanya makom tajrid. Allah pilih itu orang-orang sebentar. Ini. Sudah, dia fokus pokoknya ini sudah fokus. Enggak kerja enggak apa, tapi rezeki Allah kasih, rezeki entah dari mana Allah kasih. Ini namanya makom tajrid. Nah, jadi seperti ini man amila li akhirati kafallahu amra dunya. Nah, ini masuk ke dalam bab makom tajrid itu tadi. Tetapi secara umum orang ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan orang-orang khusus di makom tajrid. Memang dia itu sibuk untuk akhirat ngajar pokoknya itu. Tetapi Allah juga mencukupi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sisi lain memang ikhtiar yang wajib dilakukan walaupun hanya sekedar ikhtiar. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla aslahallahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Saling ingatkan yang ketemu ini. Apa pesannya? Barang siapa yang memperbaiki urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa urusan kita dengan Allah? Ibadahnya. Barang siapa yang memperbaiki urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki urusan antara dia dengan manusia. Nah, ini urusan dengan Allah Subhanahu wa taala baguskan, ibadahnya baguskan. Tahu saya mikir, nanti itu dengan manusia itu bagus-bagus sendiri tuh. Allah yang baguskan. Ketika urusan seorang hamba dibaguskan antara dia dengan Allah, ibadahnya dibaguskan, otomatis urusannya dengan manusia ini akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita fokus macam mana ini, kita fokusnya ke urusan dengan manusia, macam mana ini hubungan yang bagus, tapi urusannya dengan Allah kok malah dihancurkan. Ya tidak bisa, tambah banyak masalah. Ruwet. Di hidup hanya mikirin orang lain terus, dengan ini masalah. Kau tuh punya masalah antara engkau dengan Tuhanmu. Ibadahmu macam mana dulu? Udah ibadahmu, ketika ibadahmu itu berantakan, maka hubunganmu dengan manusia juga akan berantakan, akan susah. Maka caranya macam mana? Ya fokus dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahmu tengok salat kau macam mana, ya, puasanya macam mana, ininya macam mana. Makanya kau tuh hidup banyak masalah. Masalahmu bisa hilang istiqomah. Istiqomah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya nanti Allah akan bereskan semuanya. Masalah apa saja. Makanya orang yang paling stres hidup di dunia ini ya orang yang tidak istiqomah. Stres dia, kaya tapi gantung diri. Itu. Masalahnya apa? Masalahnya di ibadah, masalahnya dia merusak hubungan antara dia dengan Allah, maka rusaklah hubungan antara dia dengan manusia. Banyak sekali permasalahan yang bikin dia pusing, yang bikin dia susah. Aslih wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Nah, jadi bahasanya itu aslahallahu. Jadi barang siapa yang membaikkan antar perkara atau ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membaguskan. Allah yang akan membaguskan. Tak repot-repot. Tahu-tahu orang itu senang aja dengan kita. Tahu-tahu dia akrab aja dengan kita. Nah, itu Allah yang ngatur tuh. Allah yang ngasih ilham di hati orang ini. Dulu dia bukan main, tapi sekarang bagus pula. Iyalah, ibadah kalau udah bagus, orang-orang jadi otomatis hatinya itu Allah Subhanahu wa taala baguskan, jadi suka dengan kebagus, dengan masalah tidak ada. Kemudian waman aslaha sariratahu aslahallahu tabaraka wa taala ala niyatah. Yang terakhir 3, barang siapa yang membaguskan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membaguskan zahirnya. Maksudnya macam mana nih? Baguskan hati. Sekarang kita nih, zaman kita ini zaman orang yang fokus ke zahir. Macam mana penampilan aku bagus di zahirnya? Ditengok orang bagus, ditengok orang ganteng, ditengok orang rapi, ditengok orang cantik. Sekarang kita zamannya zaman gitu. Sekarang kita zaman
macam mana aku tak nampak jelek di depan orang. Oh, apalagi kalau ibu-ibu ini berkaca berkali-kali dalam rumah ini. Nampak ada kaca besar. Bagus. Waktu nak keluar rumah lagi masih dikocek dia ada kaca lagi. Dekat spion motor masih ada lagi sentuh. Tak habis-habis. Tak mau nampak jelek ada cacat di dalam diri. Jadi tetapi batin jeleknya batin tidak diperhatikan. Berbeda berbanding dengan zaman periode salaf 180 derajat dengan zaman dulu. Orang zaman dulu itu fokusnya macam mana hatiku ini bagus. Kalau kita zaman sekarang macam mana aku nih bagus. Oh, dari luar ini nampak bagus. Di dalamnya takabur, hasud, cinta dunia, iri, semuanya ada di dalam. Lah mestinya macam mana nih? Mestinya kita ini fokusnya ke dalam dulu. Nanti yang luar nih Allah akan baguskan. Allah akan bagi penampilannya, kelakuannya, ininya, omongnya. Orang tuh ngomongnya model ada orang yang mau fokusnya macam mana aku nih ngomong macam mana ya biar orang enak, orang ini apa orang bisa dengar, orang apa orang suka. Fokus ke zahir, tapi batinnya tidak. Dia mau baikkan luarnya saja nih. Tapi kalau dalamnya ini tak bagus, ada sifat hasudnya, ada takaburnya, mesti nanti lisannya ini pun belok. Ya tidak akan. Tapi perbaikilah hatimu, nanti zahirmu itu nanti Allah akan perbaiki. Otomatis orang kalau hatinya macam mana takaburnya dihilangkan, sifat hasudnya dihilangkan. Tetapi dia kalau nanti ketika dia ngomong, mesti dia akan bahasanya rendah. Karena sifat takaburnya sudah tidak ada. Fokusnya ke dalam. Sifat-sifat yang tak bagus, iri hati. Ketika ini sudah tidak ada, dia mesti ngomongnya dengan orang lain, mesti bahasanya enak. Coba irinya masih ada, ngomong langsung, alah apa tuh? Itu paling-paling dia balik mobil tuh kredit tuh. Nah gitu, ngomongnya sudah tak enak kayak gitu. Jadi karena apa? Di dalam hatinya belum diperbaiki. Orang-orang soleh terdahulu dia fokus untuk memperbaiki hatinya, sariratuh. Nah, sehingga kalau ini di dalamnya ada bagus, otomatis luarnya nanti bagus, kelakuannya, jalannya, apanya bagus, cara makannya bagus. Kalau orang hatinya udah bagus, macam mana? Ya mesti begitu. Tawaduknya orang, ya karena di dalam hatinya itu sudah bagus, ngomongnya rendah mesti dalam. Tapi orang ditengok dari ngomongnya, dari lisannya, dari apanya. Oh ngomongnya gini, nah, itu menunjukkan hatinya itu seperti apa yang diucapkan. Fokus ke batin, zahir Allah akan baguskan. Yang pertama tadi fokus ke akhirat, dunia Allah akan baguskan. Fokus kepada ibadah, hubungan perkara antara kita dengan Allah, Allah akan membaguskan perkara antara kita dengan manusia. Yang tadi fokus kepada hati, perbaiki hati, maka Allah akan membaguskan zahir kita. Waqala, kemudian di antara hikmah beliau yang berikutnya yaitu wa ma tahabba rajulani fillah illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibi. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah, kecuali orang yang paling utama di antara keduanya adalah orang yang paling lebih cinta kepada sahabatnya. Cinta karena Allah itu perlu cinta karena Allah, bukan karena nafsu, karena Allah Subhanahu wa taala. Berkawan, orangnya bagus, cinta sama Allah. Nah, ini saling suka tapi karena Allah, ya bukan hawa nafsu, tidak. Yang paling besar, yang paling utama, yang paling suka dengan kawannya. Terakhir, inna man kana qablana kanu yaj'aluna lid-dunya ma fadala an akhiratihim. Ini berbicara
seorang yang hidupnya tahun 100-an mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kami yang dia ini tahun 100 Hijriah. Kata beliau orang-orang sebelum kami, berarti zamannya para sahabat. Terus zamannya para sahabat lah. Ya, tabi'in sudah ada juga. Sesungguhnya orang-orang sebelum kami dulu yaj'aluna lid-dunya ma fadala an akhiratihim, menjadikan untuk dunia ini sesuatu yang lebih dari akhiratnya. Wa innakumul yawma tajaluna li akhiratikum ma fadala an dunyakum. Sedangkan kalian hari ini, berarti tahun 100-an itu, sudah mulai zaman dulu. Kalian hari ini menjadikan untuk akhiratmu sisa daripada duniamu. Ini lagi yang terbalik. Maksudnya gimana nih? Kalau zaman dulu orang-orang soleh ini, dia untuk urusan dunia ini nanti. Setelah urusan akhirat nih masih dari ini dah selesai dah semuanya untuk urusan ini, akhiratnya, ibadahnya, sholatnya, ininya, zikirnya, ngajinya, taklimnya apa dah semua, sisa ada waktu. Baru kerja cari dunia. Untuk orang dulu. Jadi dia akan fokusnya ke akhirat dulu, udah ada lebihnya waktunya baru cari dunia. Sedangkan kalian pada hari ini itu masih 100 tahunan pertama, apalagi sekarang 15 abad. Sedangkan kalian pada hari ini, kalian menjadikan akhiratmu itu sisa daripada urusan duniamu. Jadi, ngapa tak ngaji? Oh, aku ada acara tadi malam. Ngapa tak ke masjid sikit? Tak sempat gini. Ngapa tak ke masjid? Waduh, pas itu ada acara, ada pekerjaan sikit. Itu zaman sekarang. Ngaji kalau sempat, zikir kalau mau, kalau sempat, kalau tak repot, kalau tak ini. Sisa daripada dunia ini ada waktu, baru untuk akhirat. Zaman dulu dan kebalikannya. Kita memang sekarang ini berada di zaman terbalik. Ibadah kalau sempat, padahal akhirat selamanya, dunia sementara. Tapi amal kita terbalik. Jadi dunianya ini justru kita banyakin untuk dunia. Belum tercapai yang ditujukan dunia ini, mati dulu. Akhirat tak dapat, dunia pun tak dapat. Mesti kalau orang dulu tidak cerdas, pandai. Mereka, kita kan fokusnya akhirat, banyakin akhiratnya. Dunianya, ini ada waktu, ini untuk dunia. Ngapa tak pergi kerja? Aku tadi ini wirid Qurannya belum selesai, jadi tadi tak masuk. Hari ini tak pergi kerja, tak pergi jala, tak pergi ke kebun, tak pergi kemana. Karena apa? Ini PR akhiratnya belum aku selesaikan, memang tak dapat. Kalau aku tadi, itu ibaratnya seperti itu orang-orang zaman dulu. Jadi kerja untuk dunia ini kalau memang sempat, bahasanya sempat. Aduh, aku tak sempat lah, masih aku belum baca ini. Itu zaman dulu. Zaman sekarang zaman kita semuanya ngaji dan lain sebagainya untuk urusan akhirat. Kalau sempat, itulah. Mestinya kita salah fokus. Salah fokus ini kita ditunjukkan oleh beliau macam mana orang-orang terdahulu, macam mana sikap mereka, di dalam kesehariannya, di dalam beribadah, antara menjalankan ibadah dengan menjalankan dunia, porsinya seperti apa. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.